ilmunya. Nah, siap belajar, paham enggak ini? Penasaran? Penasaran? Alhamdulillah, berarti antum semua ahli ilmu. Ya karena orang kalau penasaran sama ilmu berarti dia ahlinya, pengen tahu. Dalam kehidupan dan setelah kehidupan, di alam yang nyata maupun alam yang tidak kasat mata. Hanya ada dua. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan Tuhan itu enggak ada yang lain, hanya satu. La ilaha illallah. Hanya ada satu Allah, enggak ada yang lain. Dahulu sampai kapanpun juga yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa hanya Allah. Yang menciptakan hanya Allah. Yang kuasa hanya Allah. Enggak ada penguasa lain. Enggak ada sesuatu yang bisa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan sama Allah namanya apa? Ciptaan. Namanya ciptaan. Nah ciptaan itu biasa dalam bahasa Arab yang menciptakan disebut khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Jadi makhluk itu artinya ciptaan. Boleh saya ulangi? Ini penting soalnya, pelan-pelan ya. Di jagat raya ini alam semesta yang ada hanya dua poin. Yang pertama, poin pertama adalah Tuhan yang menciptakan. Siapa Tuhan? Allah. Satu-satunya Tuhan. Yang kedua adalah ciptaannya Allah. Namanya makhluk. Di antara ciptaannya Allah itu ada hewan. Di antara ciptaannya Allah itu ada tumbuhan. Di antara ciptaannya Allah itu ada udara. Di antara ciptaannya Allah itu ada air. Semua ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan fatal makhluk ketika dia mengandalkan makhluk dan dia melupakan khalik. Kesalahan fatal makhluk ciptaan adalah dia mengandalkan ciptaan dan melupakan yang menciptakan. Pertanyaan saya, apakah ciptaan itu punya kuasa? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kekuatan? Tidak. Apakah ciptaan itu kuat? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kemampuan? Tidak. Karena itu kata kunci la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kalau diberi oleh Allah. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah enggak kasih, enggak bisa kuat. Udah dikasih sama Allah, enggak diizinkan, enggak mungkin itu berfungsi. Semua kendali dalam kekuasaan Allah. Kesalahan fatal manusia dalam kehidupan adalah ketika dia berhubungan dengan makhluk, entah namanya pasar, entah namanya toko, entah namanya obat, entah namanya perawatan, entah namanya perencanaan, entah namanya strategi, entah namanya apapun, ciptaan, dan dia andalkan semua itu. Dia andalkan semua itu. Lupa dia, kalau yang namanya makhluk itu tadi, gak bisa apa-apa. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kalau udah benar landasan berpikirnya seperti ini, berarti enaknya nomor satu kita hubungin siapa dulu? Yang menciptakan, yang punya kuasa, yang memiliki segala-galanya. Siapa itu? Allah. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya pakai sarana itu, saya gunakan sarana itu, saya manfaatkan sarana itu. Izinkan dia bekerja untuk saya. Izinkan dia bisa menghasilkan untuk saya. Izinnya dari kamu ya Allah. Kamu yang beri, kamu yang kuatkan, kamu yang wujudkan ya Allah. Tolong saya. Selesai masalah. Tapi cek coba hidupmu. Ayo cek hidupmu. Ayo cek hidupmu. Apa yang kamu andalkan? Ting, 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 ting. Ayo coba, yang diandalkan apa? Halo?
Ini pada diam semua kenapa nih? Pertanyaan saya, kalau dirimu punya pekerjaan gajinya 100 juta, tenang enggak hatinya? Jujur, tenang enggak? Berarti yang kamu andalkan apa itu? Karena punya gaji 100 juta, tenang dong. Ketika kamu dipecat dari perusahaan enggak punya apa-apa, tenang atau risau? Risau, berarti yang kamu andalkan apa? Gaji lagi. Tapi kalau yang kamu andalkan adalah Allah, gajimu 100 juta enggak ngaruh. 100 juta enggak bisa diandalin. Kenapa? Enggak bisa diandalin, makhluk. Diambil sama Allah selesai. Na'udzubillah min dzalik. Saya olahraga tiap hari. Saya melakukan perawatan tiap hari. Saya melakukan tiap hari. Diandalkan sama dia. Pasti saya begini. Diandalkan, dia lupa Tuhannya. Dia lupa kalau yang namanya semua perawatan, semua pengobatan, semua perencanaan itu gak akan bisa berpengaruh kalau gak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sama Allah diizinnya dicabut. Cabut. Hasil dari perawatan, klik. Mestinya jantungnya semakin bagus. Tiba-tiba kena serangan jantung tingkat tinggi, masuk rumah sakit, besoknya mati. Wajahnya, Masya Allah, dengan obat yang paling mahal, dokter yang paling bagus. Teorinya harusnya wajahnya semakin cantik. Karena dia sombong tadi itu, dia mengandalkan perawatannya, mengandalkan dokternya. Gak salah dokternya, gak salah perawatannya. Yang salah siapa? Orang yang dirawat tadi. Karena dia mengandalkan itu, maka Allah katakan, dah jadikan obatnya gak berfungsi. Semakin dioles semakin kasar. Semakin dioles semakin kasar. Semakin diminum obatnya semakin tampak tua. Kok begini, kenapa? Karena Allah ingin tunjukkan, itu makhluk semua, enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa ngapain. Kalau sudah paham ini, jadinya adalah apa? Husnudzon. Prasangka baik sama Allah. Karena kondisi apapun yang terjadi enggak ngaruh buat dia. Mau kondisinya mudah, mau kondisinya susah, aku enggak berhubungan sama kondisi. Hubunganku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham belum nih? Sebentar, pelan-pelan. Mundur dikit lagi, boleh? Bu, paham gak Bu? Jadi ibu jangan ngandalin suami ya. Masya Allah. Lanjut, boleh? Ketika orang paham, makhluk ini gak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Maka tugasnya selalu berpikir yang baik tentang Allah. Kondisinya apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, dia mikirnya baik. Bisa enggak? Bisa enggak? Contoh, naik motor bannya kempes di tengah hutan belantara, jam 1 malam, lampunya mati, enggak ada orang. Dah. Pertanyaan saya, bisa enggak berpikir yang baik? Waduh, ini nanti kalau ada yang repot. Oh, nanti kalau tiba-tiba ada orang naik motor bawa benda tajam repot. Wah, sudah ini, enggak mungkin ada tukang tambal ban. Wah, sudah saya harus melek sampai subuh. Wah. Mikir yang bagus bisa enggak? Mungkin bisa, tapi susah. Kenapa jadi susah mikir yang bagus? Karena yang dilihat makhluk. Jam segini tukang tambal ban tutup. Jam segini tempat ini rawan kriminal. Jam segini gak mungkin ada yang lewat di hutan belantara. Yang dilihat makhluk yang namanya tambal ban. Makhluk yang namanya kriminal. Makhluk yang namanya orang lewat. Dia lupa 24 jam penciptanya selalu nunggu dia bicara. Ud'uni astajib lakum. Call me answer your call.
Okay, speak English very well. Don't worry to speak English. Even you cannot speak English. Because you have Allah. Your God will teach you in your heart. Don't worry, friend. Don't worry, my brother. Even I cannot speak English, but I want to practice my English right now. Okay? I will be fine. We have Allah. Only one in the universe will help you, Allah. Tak terus nawa, kamu nggak paham. Lah ya toh kalau saya teruskan kan nanti ya kamu yang nggak paham. Frekuensinya ya sama sebetulnya, channelnya yang beda. Boleh lanjut? Jadi ban bledos, ban kempes langsung ingetnya kan siapa tadi? Makhluk yang namanya mungkin kriminal, perampok, begal. Mungkin yang namanya tukang tambal ban, mungkin orang lewat. Lupa kalau Allahnya itu selalu mengatakan ud'uni astajib lakum. Beda dengan orang-orang yang paham. Begitu ban gembos, langsung ya Allah ban bocor. Tolong saya. Ya Allah ban bocor, tolong saya. Udah dia nggak ngira-ngira. Siapa tahu ada orang lewat, nggak ngira-ngira udah. Daripada pikirannya habis buat ngira-ngira kan capek itu nanti. Ngira-ngira ada orang lewat, ternyata nggak ada orang lewat. Ngira-ngira ada orang nolong, ternyata nggak ada orang nolong. Tapi dia yakin, Allahumma. Jadi duduknya cuma sibuk, Allahumma ban bocor. Please help me Allah. Udah dia nyantai. Mungkin dia mulai buka handphone, siapa tahu ada sinyal. Mulai coba telepon teman ya kan. Sambil ngobrol, tumben jam 1 kamu kok telepon. Iya, lagi nongkrong. Di mana? Hutan belantara. Lu apa? Ban bocor. Coba share lokasi. Wah, share lokasi. Wah, kebetulan deket situ tuh itu ada paman saya. Udah, tenang kamu. Jemput sama pamannya, temennya. Udah motornya tinggal sini aja, matikan mesinnya. Udah tinggal rumah. Ternyata pamannya temennya sugepol. Tidur di sana. Terus besoknya gitu ya, Dik, ya kamu tak antarkan pulang. Motor saya gimana Pak? Sudah sampai rumah, tapi mohon maaf ya. Motor itu saya kasihkan karyawan saya ganti motor yang terbaru. Masya Allah. Langsung dia guyung-guyut. Makasih Habib Novel. Memang betul kalau ngomong sama Allah itu paling enak, gak ruwet gitu kan ya? Gak ruwet. Allah. Apapun kondisimu, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Selama kamu minta tolong pada Allah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Diajarkan Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya nggak mau panjang-panjang ini. Ini besok yang di samping kiri saya ini insya Allah akan menikah ini. Usah lihat wajahnya calon manten loh, gaya khusuk-khusuk. Mesem ngono loh ya. Oh calon manten khusuk-khusuk, mesem gitu loh, guyung. Nah. Gitu kan ajib ya. Calon manten kok khusyuk, pura-pura malu gitu. Iya, Masya Allah. Gimana Is? Besok insya Allah. Sudah hafal belum jawabannya? Coba. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Tadi yang nikahin siapa? Ada jin kah di sini ya? Masya Allah. Hafal ya, hafal lancar. Tapi jangan pede sama hafalannya. Karena kemampuan menghafal adalah makhluk. Allah yang kasih, makanya minta tolong. Allahumma tolong besok lancari Allah. Gitu. Barokah ya Allah. Hatinya ditata gitu terus. Apapun urusannya ya. Apapun urusannya. Satu kisah pendek akan saya sampaikan. Ini kisah di Al-Quran dan semua udah paham. Ya semua udah paham. Tapi saya cuma mau buktikan sudut pandang cara berpikir positif tadi ya. Sudut pandang cara berpikir positif, keadaannya sesulit apapun. Nabi Musa alaihissalam, kisah ini udah saya sampaikan entah ribuan kali atau belasan ribu kali. Nabi Musa alaihissalam berada di tepi laut yang ganas bersama Bani Israel yang diajak kabur sama Nabi Musa. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya yang terkejam, bukan bala tentara yang biasa, yang dibawa bala tentara yang
terkejam, itu mengejar dengan kekuatan penuh dan senjata full semua dikerahkan. Sampai titik di tepi laut. Debur ombaknya. Mungkin laut selatan gitu ya. Yang ombaknya ganas. Umatnya galau, wajar. Ya umatnya galau, wajar. Tapi kita jangan niru umatnya Nabi Musa. Kenapa? Kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang terbaik, yang Nabi Musa bahkan pengen join jadi seperti kita. Ya Allah jadikan aku umatnya Muhammad SAW. Saking melihat kehebatan hatinya umat Rasulullah. Saking melihat bagaimana kehebatan pangkatnya umat Nabi Muhammad SAW. Bukan kita merendahkan umatnya Nabi Musa, enggak. Tapi kita jangan menjadi seperti umatnya Nabi Musa. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di situ umatnya Nabi Musa ya nanya. Keke hada. Keke, piye. Maju mati, mundur mati. Solusi. Maju nyebur mati, mundur ke belakang, dibantai Fir'aun mati. Solusinya dong. Ini masalah juga ini. Masalahnya jadi berapa? 3 buat Nabi Musa. Yang pertama, laut yang ganas. Yang kedua, Fir'aun dan bala tentara. 3, umat yang gak tenang. Umat yang protes, piye ki? 3. Tapi Nabi Musa itu santainya luar biasa. Karena dalam kondisi yang seperti apapun, yang sesulit apapun, gak lihat makhluk namanya laut. Gak lihat makhluk namanya Fir'aun dan bala tentara. Gak lihat makhluk namanya umat yang tadi lagi protes. Yang dilihat adalah Allah. Santai. Kalla, rapopo. Aman. Tenang. Don't worry. Jangan khawatir, gak mungkin. Inna ma'ya Rabbi. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Tuhanku bersamaku. Nah kalau kita tuh ngaku, saya bersama Allah tuh berat loh. Ya kalau saya ngaku, saya bersama Allah, berat tuh ya, ngaku-ngaku. Tapi kalau ngaku Allah bersama saya kan benar toh. Kan Allah selalu bersama kita, masalahnya kerasa gak awakmu? Kamu merasa enggak dibersamai sama Allah? Diperhatikan sama Allah, didengarkan sama Allah, disayang sama Allah. Terasa enggak? Nabi Musa merasakan semua itu. Inna ma'iya Rabbi, bersamaku Tuhanku. Saya enggak sendiri. Allah bersama saya. Lah terus solusinya gimana? Lah Allah bersama saya kok ya tenang wae. Lah karepmu tenang ki piye? Maksudmu tenang bagaimana? Sayyahdin. Berpikir positif. Nanti dikasih petunjuk sama Allah untuk mensolusikan semua ini. Petunjuk apa? Bagaimana petunjuknya? Ini laut, nggak ada kapal. Emang udah kamu pesan kapal di laut? Atau mungkin kamu udah siapkan tim perenang yang ahli akan gendong kami semua? Ini laut. Itu Fir'aun bala tentara. Atau kamu akan tunjukkan mukjizatmu ngelawan Fir'aun? Ada punya rencana? Ora. La. Inna ma'aya Rabbi sayahdin. Saya tidak mengandalkan apapun. Mau keahlian, mau perencanaan, bahkan mukjizat. Tapi yang diandalkan Allah sayahdin. Allah nanti ngasih saya petunjuk. Kapan petunjuknya? Ya nggak tahu, Allah yang ngasih. Bagaimana petunjuknya? Jangan nanya saya yang belum dapat. Belum diinfokan ke saya. Nanti, loh kamu kok tenang? Loh saya percaya sama Allah kok. Yakin dikasih petunjuk? Oh yakin. Loh kamu yakin? Ya aku nggak ragu. Punya Allah. Pasti dikasih petunjuk. Hidup kita tuh cuma suruh mikir yang baik begitu. Bisa enggak? Bisa enggak itu? Tinggal mikiro sing apik, ngono kok ruwet. Kamu insya Allah akan dapat jodoh orang yang soleh. Sing amin wedok bener, sing lanang iki lho. Jodoh orang soleh, sing lanang amin kira aneh atau ya?
jodoh orang soleh yang perempuan amin. Betul kan ya? Betul. Kalau yang laki-laki ini amin kan menakutkan saudara-saudara. Ya, mungkin hidupmu agak bagaimana karena salah mengaminkan doa mungkin ya. Hati-hati kalau ada orang doa, jangan asal diaminkan, didengarkan dulu itu. Nah itu, kamu insya Allah dapat jodoh orang soleh, mestinya kan amin selesai ya. Ini nggak bisa mikir yang bagus. Lawang saya ini perempuan yang nakal, mana mungkin saya dapat jodoh yang soleh. Yai kalau doa yang betul. Lah terus karepmu pi, tak dongake untuk bojo sing nakal ngono. Kan ya enggak. Insya Allah kamu dapat jodoh orang yang soleh. Mikirnya langsung positif. Allahumma amin. Walaupun enggak masuk akal. Saya orang yang nakal, saya orang yang enggak berpendidikan. Saya kok didoakan dapat orang soleh, enggak masuk akal. Tapi amin dia, kenapa? Allah maha kuasa merubah saya jadi orang baik. Allah maha kuasa merubah saya jadi orang yang benar. Allah maha kuasa merubah saya jadi walinya. Siapa tahu beramin aku jadi wali Allah. Amin. Kan begitu ya. Nah suruh mikir yang baik gitu mudah atau susah? Halo. Yang utangnya banyak nih loh. Suruh mikir baik, kamu nanti akan dapat rezeki besar, kamu akan dikasih Allah kemudahan, kamu akan bisa atau nganggep wis aja ngajari aku ngelamun, yang mana? Setan bisi dengan kalimat jangan ngajarin saya berandai-andai. Loh, andai-andai itu kalau kita diem namanya andai-andai. Kalau kita bergerak itu namanya bukan andai-andai, itu namanya kita punya motivasi, itu namanya kita punya semangat, itu namanya kita punya cita-cita, itu namanya berpikir yang baik. Jalan saja, nanti Allah kasih petunjuk. Dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala Nabi Musa setelah itu. Petunjuknya gak masuk akal. Nah, petunjuknya kok pukulkan tongkatmu ke laut nanti akan terbelah lautnya. Coba kalau kalimat itu disampaikan ke Bani Israel. Udah dapat petunjuk? Sudah. Gimana? Lautnya mau dibelah. Pakai apa? Tongkat. Aduh piye gitu ya. Laut kok dibelah mbak tongkat ki piye gitu ya. Teknologi macam apa nih? Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Karena kebanyakan pakai akal. Nabi Musa enggak kebanyakan mikir dan bahkan enggak mikir adanya iman. Padahal beliau orang yang ahli mikir, hidupnya di istana Fir'aun dari bayi. Dididik sama tenaga ahli sampai dewasa. Pinternya luar biasa, akalnya disingkirkan dalam arti untuk laut ini mestinya pakai sampan, pakai kapal, ada tim yang menjemput. Tapi ini kok suruh pakai kayu dipukulkan, gak masuk akal, gak dipakai itu. Yang dipakai imannya. Kok ilhamnya, kalau buat Nabi kan wahyu ya, wahyu. Suruh mukulkan, diikuti, pukulkan tongkat ke laut, belum. Lautnya terbelah. Jadi dua, umatnya selamat, Nabi Musa selamat, Fir'aunnya mati sak bala tentaranya di situ. Ternyata mensolusikan Fir'aun, cukup tongkat dipukulkan ke laut. Kadang-kadang hidupmu tuh masalahnya luar biasa. Ternyata solusinya cuman sungkem sama ibu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya itu ziarah ke makam ayahmu. Hidupmu itu masalahnya ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya perbaiki sholat 5 waktu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu kurang sayang anakmu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu tundukkan hatimu pada suamimu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu hormati istrimu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu harus silaturahim kepada paman dan bibimu. Mikirnya ruwet, masa sih silaturahim sama paman bibi terus hutangku lunas gitu ya. Jangan mimpi, Beb. Jangan mimpi, Beb. Nah, yang model begini silahkan sak karepmu. Saya tak ngurusi yang percaya saja. Yang enggak percaya boleh-boleh saja. Wa ma'alaika illal balah. Itulah nilai iman. Enggak semua orang memang akan ambil ilmu ini, enggak. Ilmu ini untuk mereka yang percaya, untuk mereka yang beriman. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Buat
kalian semua contoh terbaik pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalian semua yang mana? Liman kana yarjullah. Buat orang-orang yang diharapkan Allah, yang percaya sama Allah, iman sama Allah, dan percaya sama hari akhir. Kalau orang yang nggak percaya ya gak iso. Ditolak ini, yang seperti ini ditolak. Nah untuk antum, saya yakin antum percaya sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ruwet hidup mudah saja. Ada masalah apapun punya Allah, tinggal kita rajin minta tolong sama Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah dan manfaat.